Apakah benar Amerika Serikat ada di balik demo Nepal yang berakhir kerusuhan dan turunnya sang Perdana Menteri? Apa yang ngelandasin The Sunday Guardian ngeluarin klaim ini? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Tahun 2025 jadi momen bersejarah buat Nepal. Di negara yang biasanya tenang di kaki Himalaya itu, ribuan anak muda terutama Gen Z turun ke jalan. Dalam waktu cuma beberapa hari, mereka berhasil memaksa Perdana Menteri mundur dan mengguncang sistem politik yang udah lama dianggap kebal kritik. Awalnya, pemicu protes ini cuma soal pemblokiran yang dilakuin pemerintah terhadap 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X. Alasan resminya sih katanya buat ngeberantas hoax, ujaran kebencian, dan penipuan online. Tapi buat para anak muda Nepal, kebijakan ini terasa kayak pembungkaman, apalagi media sosial selama ini jadi tempat mereka ngebongkar kasus-kasus korupsi dan gaya hidup mewah keluarga pejabat yang sering viral dengan tagar Nepo Kids atau Nepo Babies. Kondisi ekonomi Nepal juga jadi salah satu alasan protes besar-besaran ini. Banyak anak muda yang menganggur, terpaksa kerja di luar negeri, dan ngerasa masa depan mereka suram. Media sosial bukan cuma tempat berekspresi, tapi juga ladang usaha dan belajar. Begitu platform-platform ini diblokir, kemarahan yang udah lama mengendap langsung meledak. Puncaknya terjadi mulai 8 September 2025. Ribuan pelajar dan mahasiswa memenuhi jalan Kathmandu. Demo awalnya berlangsung damai, tapi situasi jadi kacau waktu massa mencoba masuk ke kompleks parlemen. Aparat bereaksi keras dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam. Dalam sehari saja, 19 orang tewas, yang kebanyakan dari anak muda. Jam malam diberlakukan, larangan media sosial dicabut, bahkan Menteri Dalam Negeri mundur, tapi semua itu udah terlambat buat meredam kekacauan. Esoknya, 9 September, kemarahan rakyat makin gak terbendung. Simbol-simbol kekuasaan dibakar termasuk gedung parlemen dan kantor pemerintah, rumah-rumah pejabat juga ikut dibakar termasuk rumah PM Sharma Oli. Bandara internasional sempat ditutup demi keamanan dan keselamatan seluruh pihak, dan tentara juga ikut turun tangan buat ngamanin kota. Akhirnya, Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya pada 9 September 2025. Di tengah kekacauan, anak-anak muda Nepal justru bergerak rapi lewat platform Discord buat berdiskusi soal masa depan negara. Lebih dari 145.000 orang bergabung dalam server Hami Nepal. Dari situlah lahir ide mengangkat Susila Karki, yaitu mantan ketua Mahkamah Agung Perempuan yang dikenal anti korupsi, buat jadi Perdana Menteri interim atau Perdana Menteri sementara selama masa transisi. Pada 12 September, nama itu resmi disetujui. Tapi harga dari perubahan ini mahal. 5 hari kerusuhan meninggalkan luka dalam, setidaknya ada 72 orang tewas, ribuan luka-luka, gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan kantor-kantor kementerian hangus terbakar. Hotel-hotel besar rusak, arsip negara hilang, dan ribuan narapidana kabur dari penjara. Sektor pariwisata yang jadi tulang punggung perekonomian Nepal pun ikut terpukul. Di tengah panasnya demo besar-besaran di Nepal pada September 2025 itu, muncul klaim yang langsung bikin heboh. Katanya Amerika Serikat ikut mendanai aksi protes itu dengan jumlah super fantastis sekitar 900 juta US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Klaim ini pertama kali dimuat The Sunday Guardian yang mengutip dokumen internal yang mereka dapat. Dalam dokumen itu disebut dana itu dialirkan lewat beberapa lembaga dan program bantuan AS. Berdasarkan dokumen yang dikutip The Sunday Guardian, sejak 2020 AS tercatat udah menggelontorkan lebih dari 900 juta US dollar ke Nepal. Menurut Sunday Guardian, skala investasi ini nggak lazim buat negara yang cuma sebesar Nepal. Sebagian besar dana ini disalurin ke pemerintahan, media, kegiatan sipil, sampai konsorsium elektoral yang dijalanin sama CEPPS atau Consortium for Elections and Political Process Strengthening yang beranggotakan National Democratic Institute atau NDI, International Republican Institute atau IRI, dan International Foundation for Electoral Systems atau IFES. Lembaga-lembaga ini ngejalanin aktivitas yang secara teknis legal, kayak pelatihan aktivis muda, survei opini publik, dan bantuan teknis pemilu.
Tapi banyak yang curiga kalau kegiatan netral ini berpotensi ngebangun jaringan dan ngebentuk narasi yang bisa dimanfaatin buat memobilisasi massa ngelawan pemerintah yang berkuasa, khususnya kalau pemerintah tersebut berseberangan sama kepentingan geopolitik AS. Sejak beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat gencar bantu Nepal lewat berbagai program. Misalnya pada Mei 2022, Badan Bantuan AS yaitu USAID tanda tangan perjanjian dengan Kementerian Keuangan Nepal senilai 402,7 juta dolar AS atau sekitar 6 triliun rupiah. Tapi uang itu nggak langsung turun semua ya. Sampai Februari 2025 baru sekitar 158 juta dolar AS atau sekitar 2,5 triliun rupiah yang cair. Sisanya 244,7 juta dolar AS atau sekitar 4 triliun rupiah belum dibelanjain dan masih nunggu proses program. Terus ada juga program besar lainnya yang namanya MCC atau Millennium Challenge Corporation senilai 500 juta dolar AS atau sekitar 8 triliun rupiah. Perjanjian MCC ini sebenarnya ditandatangani sejak 2017, tapi baru disahin Februari 2022 setelah sempat jadi bahan debat panas di Parlemen Nepal. Sampai awal 2025, dana MCC yang baru turun cuma sekitar 8,63%. Karena pencairannya lambat, periode pelaksanaan proyeknya pun diperpanjang supaya infrastruktur dan tata kelola yang dibiayai program ini tetap jalan. Kalau semua bantuan ini digabungin dari USAID dan MCC, total komitmen AS ke Nepal jadi lebih dari 900 juta dolar AS. Tapi ini angka komitmen alias janji ya, bukan uang yang udah cair semua. Jadi penting dipahami, dana itu baru turun sedikit-sedikit sesuai perkembangan proyek. Nah, di dalam dokumen USAID ini juga ada rincian program yang didanai. Misalnya ada proyek 4150 atau proyek demokratis senilai 8 juta dolar AS, proyek 4177 yaitu Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal sebesar 500.000 dolar AS, program masyarakat sipil dan media 30 juta dolar AS, serta program kesehatan remaja 35 juta dolar AS. Modal bantuan kayak gini pernah juga terjadi di Bangladesh dan Kamboja, di mana program pemuda dan masyarakat sipil berjalan bersamaan dengan kerusuhan politik. Nah, di Nepal sendiri, kombinasi pendanaan besar, fokus pada anak muda, dan dukungan untuk masyarakat sipil ini kemudian oleh Press TV disebut bisa jadi mempengaruhi pergolakan politik terbaru. Disinilah muncul tuduhan panas yang katanya sebagian dana AS ini dipakai buat mendanai organisasi masyarakat sipil atau program sensitif secara politik kayak advokasi, kampanye anak muda, penguatan media, survei opini, dan pelatihan jurnalisme yang dianggap bisa memicu protes. Nah, kalau AS beneran mendanai demo dan kerusuhan Nepal kemarin, yuk kita analisis alasan kenapa AS sampai mau ngegelontorin dana gede buat demo ini. Pertama, Nepal itu secara geografis diapit dua raksasa, yaitu India dan China. Dalam beberapa tahun terakhir ini, China lagi agresif banget buat perluas pengaruhnya lewat Belt and Road Initiative atau BRI. Jadi mereka juga nawarin investasi infrastruktur besar-besaran ke Nepal. PM Oli yang baru aja mundur, tahun lalu juga baru menandatangani kerangka kerjasama di Beijing untuk BRI ini. AS mungkin khawatir Nepal bakal jadi deket dan bersekutu sama Beijing, jadi dengan mendanai gerakan protes sampai ngejatuhin pemerintahan yang ada, Amerika berharap bisa nyelipin pengaruhnya dan bikin Nepal lebih condong ke barat. Ini klasik banget dalam permainan geopolitik proxy war tanpa tembak-tembakan. Oh iya, beberapa pengamat juga menganggap kalau PM Oli ini emang pro-Tiongkok, jadi ya analisa pertama ini bisa aja benar. Kedua, Amerika Serikat emang punya sejarah panjang dalam mendanai program cuci otak lewat demokratisasi terselubung dan LSM di berbagai negara lewat lembaga kayak USAID dan MCC. Tujuan di permukaan sih mulia, kayak memberantas korupsi, memperkuat HAM, dan ngedukung kebebasan pers. Tapi di balik itu, kita nggak bisa tutup mata kalau AS sering punya agenda terselubung di baliknya. Kita tahu sendiri kalau AS suka pakai kasus HAM buat mengintervensi suatu negara kayak yang terjadi sama Libya salah satunya. Ketiga, Nepal bisa jadi domino efek buat pengaruh regional. Kawasan Asia Selatan lagi panas politiknya, dari Pakistan, Bangladesh, sampai Sri Lanka, banyak pergolakan yang terjadi belakangan ini. Amerika Serikat mungkin mau Nepal jadi contoh sukses revolusi demokratis yang didanai Barat supaya bisa memicu efek domino ke negara tetangganya. Dan ini bisa melemahkan pengaruh China dan Rusia di kawasan Asia Selatan. Terus, keuntungannya buat Amerika apa? Dalam jangka pendek sih, kerusuhan di Nepal ini nggak akan kasih keuntungan buat siapa-siapa ya, baik rakyat Nepal atau negara-negara asing.
Tapi kalau dalam jangka panjang, Amerika Serikat bisa aja manfaatin kechaosan ini buat beberapa hal. Misalnya buat jualan senjata. Karena negara yang lagi rusuh butuh pengadaan alat keamanan. Dan kayak yang kita tahu, Amerika Serikat ini adalah salah satu eksportir senjata terbesar di dunia, jadi konflik atau kerusuhan di suatu negara bisa menjadi peluang pasar buat mereka. Terus setelah kerusuhan selesai, Nepal mesti bangun lagi infrastrukturnya yang hancur. Gedung parlemen, mahkamah agung, kantor-kantor pemerintah, dan infrastruktur publik lainnya hancur atau rusak berat. Kerugian materialnya mencapai 266 juta US dollar, dan yang lebih menyedihkan, banyak arsip negara yang penting musnah dilalap api. Nah, di waktu ini terciptalah peluang besar buat AS masuk. Dengan dalih mulia buat bantuan kemanusiaan dan dukungan rekonstruksi, perusahaan-perusahaan konstruksi, firma konsultan, dan lembaga keuangan AS bisa menyusup masuk. Mereka datang dengan tawaran yang di mata pemerintah Nepal yang lagi limbung dan butuh dana besar terlihat kayak solusi ajaib. Tapi jangan naif, dalam politik internasional hampir nggak ada yang namanya bantuan gratis. Apa yang terlihat sebagai bantuan sangat mungkin berubah jadi jerat utang yang sangat berbahaya atau yang sering disebut sebagai debt trap diplomasi. Bantuan itu kemungkinan besar bukan hibah, melainkan pinjaman lunak yang suatu hari nanti harus dibayar kembali. Jika Nepal suatu saat gagal memenuhi kewajibannya, utang itu bisa jadi alat tekanan politik yang ampuh bagi Amerika Serikat buat maksa Nepal ngedukung kepentingannya di kawasan atau bahkan nyerahin pengelolaan aset-aset strategisnya. Lebih jauh lagi, perusahaan AS yang ngebangun kembali infrastruktur kayak bandara atau pembangkit listrik bisa aja masukin klausul rahasia yang ngasih mereka hak buat ngelola aset-aset tersebut untuk jangka panjang. Ini artinya kedaulatan Nepal atas infrastruktur nasionalnya bisa pelan-pelan tergerus. Belum lagi dominasi ekonomi yang terjadi. Perusahaan lokal Nepal yang kecil pasti kalah bersaing dengan raksasa-raksasa konstruksi AS yang punya modal besar dan teknologi canggih. Alih-alih uangnya berputar di dalam negeri, keuntungan miliaran dolar justru mengalir keluar dan memperdalam ketergantungan ekonomi Nepal sama pihak Amerika Serikat. Yang juga mengkhawatirkan adalah intervensi politik halus. Kehadiran banyak perusahaan dan konsultan Amerika Serikat ngasih mereka akses lobi yang kuat kepada para pembuat kebijakan di Nepal. Mereka bisa ngedorong diterapkannya undang-undang dan regulasi yang lebih menguntungkan kepentingan bisnis AS, misalnya dalam hal eksploitasi sumber daya alam Nepal yang melimpah. Pada akhirnya, kedaulatan Nepal buat menentukan nasibnya sendiri bisa dikompromikan. Jadi, intinya kerusuhan menciptakan kekosongan kekuasaan dan keputusasaan yang mudah dieksploitasi. Apa yang tampak sebagai bantuan rekonstruksi yang tulus bisa jadi adalah bentuk neokolonialisme modern yang ngebungkus kepentingan ekonomi dan geopolitik dalam kemasan yang manis. Tapi perlu ditekankan, ini semua baru analisa dan sampai sekarang belum ada bukti kuat kalau dana 900 juta dolar ini emang dipakai buat ngegerakin demo. Dokumen yang bocor emang nampilin daftar program, mitra, dan kegiatan kayak pelatihan jurnalisme dan lain-lain, tapi tetap butuh bukti yang kuat buat ngeklaim dugaan ini. Tapi kalau klaim The Sunday Guardian ini benar dan Amerika Serikat emang ikut andil dalam demo Nepal yang berujung kerusuhan ini, kita mesti belajar banyak supaya kita nggak terjebak dalam situasi serupa. Di masa-masa kayak sekarang, sulit rasanya buat percaya kalau suatu negara adidaya benar-benar mau bantu negara lain, apalagi negara berkembang kayak kita dengan tulus, entah itu Amerika, China, Rusia, pasti ada agenda di setiap bantuan mereka. Kita cuma perlu terus hati-hati supaya nggak jatuh dalam jebakan mereka. Bantuan yang datang boleh aja kita terima, tapi kita harus tetap waspada dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Kalau menurut kamu gimana? Apakah klaim The Sunday Guardian kalau Amerika turut andil dalam demo Nepal ini benar? Atau ini cuma cara pemerintah Nepal buat ngelempar kesalahan mereka ke pihak asing? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.